Oke, buat Utami, ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kalau saya sih terkait psikotes Pak. Psikotes Bisa ya, Pak ini masuk ya. boleh? Sebenarnya tuh mengerjakan psikotes tuh sebenarnya ada tips-triknya nggak sih Pak? Soalnya tuh saya tuh kebanyakan tuh selalu gagal di tes psikotesnya. Misalnya ada undangan psikotes itu ada beberapa kali, cuma saya selalu gagal di tahap itu Pak. Saya tuh bingung sebenarnya kriteria penilaiannya dari psikotes itu apa, gitu, Pak. Oke, aku jawab dulu ya secara umum. Jadi psikotes itu intinya akan mencari tahu tiga hal dari si kandidat gitu, dari kamunya gitu. Pertama jelas, ya terkait dengan personality kamu gitu ya, kepribadian kamu, personality, kondisi psikologis pada saat ngerjain itu gitulah. Intinya ke personality, lebih ke personality. Yang kedua itu mungkin lebih kayak ke intelijensi, pengetahuan, wawasan gitu-gitu ya, sifatnya. Nah, gitu ya, di situ itu kira-kira gimana gitu. Terus yang ketiga, yaitu terkait dengan behavior kamu gitu. Kira-kira kamu kalau dikasih tekanan gimana? Kalau kamu dikasih ini gimana? Kalau kamu menghadapi ini gimana? Itu untuk membaca nanti. Kemungkinan nanti kamu kalau dunia kerja yang semacam ini tuh kamu akan gimana akan bersikap, gimana akan berkomunikasi, gimana akan begini begitu gitu. Nah, soal psikotes itu sendiri sebenarnya hanya boleh dioperasikan oleh ilmuwan psikologi atau psikolog kayak gitu. Jadi ini memang tools ya, gitu, tools kayak gitu. Jadi beliau-beliau yang nanti akan menyiapkan masing-masing perusahaan. Jadi toolsnya itu ada banyak, tapi walaupun banyak kan nggak semua tools akan dikeluarkan. Ngerekrut untuk level staff pasti nanti akan beda untuk level supervisor atau manager dan lain-lain kayak gitu. Itu alat ukurnya berbeda-beda sendiri. Sehingga apa? Sehingga nanti akan didapatkan hasil dari tes psikologi itu bahwa orang ini dengan CV semacam ini, hasil tesnya tuh semacam ini. Apakah kepribadiannya, ya personality, intelijensi, semua itu ya, itu cocok nggak? Karakter orang ini cocok nggak dengan karakter yang dibutuhkan oleh orang untuk posisi ini? Gitu. Karena suatu posisi kan butuh karakter-karakter tertentu ya, gitu. Nah, itu jadi harus dicocokkan di situ. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan di sini? Satu, yang bisa kamu lakukan dulu adalah kamu paling nggak tuh paham dulu terkait dengan jenis-jenis tes psikologi itu apa aja. Terus gambaran cara pengerjaannya gimana. Banyak loh dari teman-teman yang hasilnya jelek itu gara-gara salah ngerjain, salah instruksi, salah, salah mengerjakan instruksi. Disuruh nyilang malah dibuletin. Kayak gitu. Pernah ada yang kayak gitu. Dulu aku jadi fresh grade juga aku pernah nemuin tuh orang tes bareng aku disuruh disilang sama dia malah dibuletin contohnya kayak gitu. Terus dia saking buru-burunya ngerjain, jawaban nomor satu ditulis di nomor dua, ke shifting gitu, jadi nomor satu kosong terus gitu kalau sampai 50. Nah ibaratnya gitu, dia bingung loh ini silang di mana nih misalkan udah habis di lembar jawab padahal di tracking wah ini ternyata semua salah tuh kegeser gitu. Nah hal-hal semacam ini yang konyol jangan sampai terjadi kayak gitu. Jangan sampai ibaratnya hasil dari tes tersebut jadi bias ya ibaratnya gara-gara ada kekurang pahaman kamu terhadap cara pengerjaannya semacam itu. Oke. Yang penting tuh memahami cara-cara ngerjainnya aja. Oke. Lalu apakah psikotes tuh harus dipelajari? Sebenarnya sih nggak harus dipelajari ya. Kalau kamu mau belajar tuh bukan psikotes, tapi kayak tes potensi akademik gitu. Ya kan, ngelatih diri yang mungkin kemarin kalau kamu ikut rekrutmen bersama BUMN atau rekrutmen CASN, CPNS gitu kan suka ada tuh ya tes intelijensi umum gitu-gitu. Itu kan soal-soal yang kadang muncul di psikotes juga kayak gitu kan gitu. Ya itu kalau itu kan ibarat di internet kan yang beredar udah banyak gitu ya. Kayak gitu. Silahkan pahami-pahami dulu itu. Sebenarnya harusnya kayak gimana. Balik lagi, psikotes itu nggak ada bener salah gitu. Karena itu kan membaca karakternya orang. Ini cuma masalah cocok nggak dengan tipe pekerjaan yang ada. Nah, aku nggak bakalan jelasin lebih detail lagi terhadap itu karena memang harusnya tuh kalau dari etika itu memang yang bahas psikotes tuh memang ya tadi psikolog atau ilmuwan psikologi dan itu bukan aku gitu. Ya, nanti di sesi detail aja. Aku pengen tahu sedikit lebih detailnya soal itu gitu. Terus kamu nggak harus belajar terlalu gimana gimana, enggak. Yang penting relax aja. Misalkan nih 2 hari lagi ada psikotes, ya udah
Kamu 2 hari ini dibikin tenang aja gitu. Kunci dari ngerjain soal psikotes itu ketenangan. Karena beberapa soal itu memang dibikin biar orang itu panik gitu. Pertama gampang, lama-lama jadi susah. Pertama kalimatnya pendek-pendek, kalimatnya dibikin panjang. Pertama soalnya biasa jadi kompleks. Pertama, katakanlah 20 soal selama 20 menit. Ntar lama-lama 30 soal 15 menit barangkali kayak gitu. Jadi ya dari waktu, dari loadnya ditambah, waktunya dikurangin. Ya kayak gitu. Memang soalnya ya untuk mengetahui kamu kayak gimana. Jadi kalau orang yang tenang, orang yang relax gitu, biasa aja ngerjain kayak gitu. Apalagi nanti kamu tadi juga bilang bahwa beberapa kali kamu terhenti di psikotes gitu. Kamu nanti kan udah di sini udah ada gambaran tuh dulu-dulu psikotes kayak gimana. Tinggal nanti dicari tahu dulu kamu lemahnya tuh dari sisi mananya gitu. Bisa nggak kalau bukan dari sisi kekurang pahaman pengerjaan soal dan lain ya mungkin kepribadianmu tuh cocok untuk loker lain. Jadi ibaratnya tuh kamu tuh sebenarnya tuh bagus di sesuatu tapi kamu belum paham. Nah, itu nanti dikonsultasikan juga bisa gitu. Nanti kita ngobrol lagi ke arah sana gitu ya. Oke, gitu. Jadi itu ya yang pengen aku sampaikan gitu. Oke. Terus eh apa namanya? Apalagi yang pengen didiskusikan gitu. Makasih ya Pak untuk penjelasannya tadi. Mm-mm. Terus kan kadang kalau di tempat-tempat pencarian blogger itu ada kayak kolom buat tulis deskripsikan kelebihan Anda. Itu ada tipsnya nggak Pak buat kita tulis sebenarnya tuh apa yang perlu kita tulis di situ? Kayak promosikan diri Anda kayak yang ada di job. Kita ada khusus kolom seperti itu Pak, promosikan diri Anda atau tulis kelebihan Anda gitu. Kalau Ya, misal kita belum berpengalaman gitu, promosikan diri Anda itu memang disediakan oleh beberapa channel tadi ya untuk kamu mempromosikan diri dengan bahasa atau karakter yang terbatas bahwa kamu tuh kenapa yakin kamu kandidat yang cocok untuk loker ini. Nah, karena jumlah karakternya terbatas di situ, yang harus kamu lakukan adalah kamu kan punya pengalaman dan keahlian banyak tuh yang kamu tulis di CV atau di lampiran-lampirannya. Nah, yang unggulan dan relevan dengan posisi yang kamu lamar, itu yang kamu tuliskan. Minimal di situ, kamu bisa menyebutkan itu misalkan apa? Hasil dari, jadi gini, turunan pengalaman pendidikan dan pengalaman lainnya. Kerja, organisasi, volunteer, bootcamp, gitu-gitu. Pelatihan ini itu, sertifikasi gitu. Gitu. Jadi di situ kamu menyebutkan bahwa apa misalkan saya merupakan lulusan jurusan ini yang terbiasa mengerjakan ini. Saya mahir menggunakan ini gitu. Bener-bener teknisnya. Di situ bukan kayak narasi orasi gitu ya. Nggak pakai kata-kata indah yang isinya soft skill enggak. Kamu bener-bener sampaikan aja, saya bisa ini, saya pernah ini, saya terbiasa ini. Dan di situ sampaikan tools boleh, hardware, software, melakukan sesuatu kayak gitu. Apa nih, ngapain-ngapain aja gitu. Boleh. Aku misalkan daftar jadi guru tutor bahasa Inggris. Aku sampaikan saja. Kenapa promosikan diri Anda? Saya lulusan S1 Sastra Inggris yang memiliki 5 pengalaman magang di 5 sekolah internasional yang berbeda. Saya terbiasa mengajar siswa plus minus 300 orang per angkatan. Atau dalam kurung misalkan 6 kelas. Saya berhasil mengirimkan 30 siswa saya dalam 1 tahun terakhir memenangkan Olimpiade Internasional gitu. Tuliskan hal-hal yang relevan dengan posisi yang kamu lamar, tapi belum tentu orang lain punya gitu. Nah ini enak contoh kayak begini kalau udah punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman gimana? Kamu tunjukkan, walaupun kamu nggak punya pengalaman kerja, tapi kan kamu misalkan ada pendidikan terakhir. Misalkan pendidikan terakhirmu itu kuliah gitu kan. Nah,
selama kuliah kan kamu nggak cuma sekolah doang, ya kan? Di situ kan kamu ada organisasi yang kamu ikutin mungkin, kepanitiaan yang kamu ikutin, volunteer yang kamu ikutin, apalagi bisa seminar yang kamu ikutin, magang yang kamu ikutin. Sampaikan dari semua itu semua apa yang relevan gitu. Kamu daftar jadi staf admin. Jurusanmu apa misalkan, asal aja lah jurusannya gitu, administrasi perkantoran, udah sampaikan gitu. Lu, saya lulusan jurusan administrasi perkantoran yang mempelajari kegiatan administratif perusahaan selama kuliah. Selain itu saya mengaplikasikan atau selain itu saya juga terbiasa untuk melakukan hal tersebut selama di organisasi maupun kepanitiaan. Terbiasa membuat laporan ini, merekap ini, menganu ini, mengini, 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 gitu-gitu. Familiar dengan software ini, gitu-gitu nggak apa-apa. Coba nanti kamu bikin narasinya kayak gimana, gitu kan? Nanti kita role play aja kayak gitu. Cari loker, terus kamu iseng bikin paragrafnya, terus paragrafnya itu coba kirim ke aku kayak gimana gitu. Nanti lama-lama tuh bahasamu tajam kok. Nanti beda loker, nanti kau paham bahasanya harus gimana. Intinya harus yang relevan dengan loker, ya kan? Dan yang kamu itu tadi memang benar-benar punya kemampuannya di situ. Gitu. Jadi di antara kelebihanmu yang unggulan taruh di situ, gitu ya, Tami. Oke. Ada lagi nggak pertanyaan yang sifatnya umum dulu? Ini aku kasih jawaban yang umum-umum dulu nih. Ada Pak satu lagi terkait itu Pak pengiriman email kan kadang ada yang kalau melamar langsung dikirim lewat email ke HRD-nya itu sebenarnya itu ada kemungkinan email kita masuk ke spam nggak sih Pak? Soalnya kan kayak dari subjeknya itu hampir sama semua. Nanti takutnya di sana tuh kedeteksi sebagai spam di email yang kita tuju. Itu sebenarnya ada tips triknya nggak Pak buat ngirim emailnya itu? Ya. Soalnya itu pernah baca ya Gimana gimana? Pernah baca gimana? pernah baca ada Mm-mm. beberapa itu kalau kita kirim surat lamaran itu bisa masuk ke spam di email yang kita tuju karena ya subjeknya yang kita gunain itu Pak. Oh, karena subjek yang sama gitu ya. Iya, iya. Ya, terus apa lagi yang pernah kamu ini? Udah sih Pak itu. Udah, itu aja. Oke. Jadi sebenarnya gini, biar email itu tidak terbaca jadi spam, sebenarnya kan antisipasinya ada dari dua sisi nih. Dari kamu dan dari sana, gitu kan? Gitu. Paling mudah tuh gimana sih tanpa kita perlu tahu tahu yang susah payah gitu. Setiap kali kamu udah mengirimkan ke email sana, kamu konfirmasi ke rekruternya aja. Misalkan kamu dapat lokernya dari LinkedIn. Kamu connect tuh sama HRD di LinkedIn, beliau bikin postingan, ada loker yang cocok, minta follow up-nya via email. Ya udah kirimin email. Setelah kamu ngirim email, kamu langsung boleh DM beliaunya atau di kolom komentar beliau posting info lokernya, konfirmasi. Selamat siang, Pak. Perkenalkan nama saya ini, saya tertarik untuk dapat bergabung di perusahaan ini. Baru saja saya mengirimkan email lamaran kerja beserta dokumen ke alamat email tersebut. Semoga sudah diterima dengan baik ya, Pak. Gitu misalkan. Udah gitu aja gitu. Itu eh, apa namanya? Salah satu yang bisa kamu lakukan kayak gitu ya. Itu dulu gitu. Jadi apa? Biar biar mengantisipasi gitu. Kalau memang masuk ya masuk kayak gitu kan. Kalau enggak kayak gitu. Itu. Jadi pertama itu. Yang kedua sebenarnya kalau kamu mau cari di internet gitu ya. Kan banyak tuh ya tips dan trik biar email itu nggak masuk ke folder spam gitu loh. Ya nggak sih? Kayak gitu. Nah, gitu. Jadi kamu harus harus paham kayak gitu bahwa eh, tips-tips tersebut bisa kamu kombinasikan dengan tipsku yang barusan kayak gitu. Sebenarnya ada tips lain sih kalau kamu mau, jadi namanya email tracker, tapi itu tuh kayak masih abu-abu gitu loh, masih plus minus gitu loh, gitu. Jadi email tracker tuh ibaratnya ada suatu cara lah ya gitu ya, yang kamu install misalkan di Google Chrome kamu gitu, ada ekstensi yang kalau kamu ngirim emailnya udah diterima atau belum tuh ada notifikasinya di kamu, kamu udah tahu ini email udah masuk udah dibuka gitu.
Tapi dibagi beberapa perusahaan, beberapa orang juga tahu itu tuh nggak sopan gitu. Gitu. Makanya aku lebih kayak ke sarannya ke konfirmasi ke beliaunya sambil mungkin nanti kamu bisa kombinasikan dengan tips-tips yang ada di ini. Sebenarnya kan tips-tipsnya kan yang kecil-kecil aja kan ya gitu. Misalkan eh tadi ngirimnya tuh gini, kamu misal buka laptop set, ya kan? Ya udah kirim sesuai yang diminta aja kayak gitu. Terus yang hal-hal kecil misalkan kamu login pakai Gmail. Ya udah nggak lama setelah login dengan Gmail langsung kirim misalkan gitu, biar nggak lama dan lain-lain. Itu nanti ada cara-caranya itulah gitu. Jadi biar kamu tuh nggak masuk ke email ke spam tadi emailnya kayak gitu. Jangan ngirimnya yang pakai blast kan banyak tuh yang ngirim lamaran kerja asal pakai email blast kayak gitu gitu. Itu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Jadi langsung apa kirim-kirim aja gitu. Nanti coba ini deh, kalau secara teoritis kurang nanti mungkin secara detail ya aku jelasin ya kayak gitu. Gitu. Karena isi emailnya juga bisa kayak gitu kan, gitu. Macem-macem lah dari sisi body emailnya terlalu apa namanya atraktif tuh suka ada tuh. Jadi ada temen yang sebenarnya kan body email itu kan sederhana ya, itu kan kayak kita ngetuk pintu doang. Oh, tapi dia terlalu panjang, masukin banyak-banyak link di situ. Di body email tuh banyak link tuh. Link ke sana, link ke sana, link ke sana. Itu bisa kebaca spam itu. Kayak gitu. Padahal kan nggak perlu ngapain masukin link ke body email gitu kan nggak diminta kayak gitu gitu. Oke. Dan jangan kirimnya tuh jangan berkali-kali yang ada loh yang nih misalkan nih buka lamaran tanggal 1 sampai tanggal 14. Aku pernah tuh ketemu job seeker-nya. Hari ini kirim email, besok email yang sama dikirim lagi, besoknya terus kayak gitu. Jadi tiap hari sampai tanggal penutupan loker itu ngirim spam dengan alasan takutnya tenggelam, takut tenggelam kayak gitu. Oh ini salah juga nih kayak begini gitu. Ntar ini malah bukan masuk ke spam nanti ke beliaunya gitu. Malah males nanti malah diblokir nanti kan gitu. Oke. Jadi yang penting konfirmasi, begitu ngirim konfirmasi gitu. Oke. Terus apalagi itu kan via email. Kalau yang via yang lain atau ada pertanyaan yang lain ya di kendala kamu selain psikotes tadi Ah, itu kayaknya jauh ini masih itu cuma aja itu Pak. aja ya. Ya, Oke, kalau cuma itu paling kita masuk ke sesi detailnya aja ya. ya Pak.